Rahayu, Sampurasun. Saya Ratu Sarinah Soekarno mempersembahkan video buku berjudul Sejarah Perbankan Dunia dalam Perspektif Asia. Kemanakah harta karun Raja Salomon pergi? Video sejarah episode kedua. Karya narasi GKR Sarinah W.F. Soekarno. Sejarah Perbankan Dunia. Rencana para ahli tahun 1928. Tujuan dan apa yang terjadi. Tujuan: hancurkan kolonialisme, bebaskan bangsa-bangsa dan ciptakan kesempatan yang setara, kendalikan bangsa baru melalui hutang, menyatukan dunia sebaik mungkin untuk sebanyak mungkin orang. Perang kemerdekaan, tekanan ekonomi pada kekuatan kolonial. Amerika Serikat adalah negara pertama yang mendapatkan akses ke pendanaan besar menurut rencana para pakar. Fed meminjam dalam jumlah besar dan mendanai kesepakatan baru pada tahun 1930-an. Amerika Serikat ditetapkan sebagai pembebas bangsa-bangsa yang hebat dan juara demokrasi. Untuk mencapai hal ini, tujuannya adalah agar Amerika Serikat membangun kekuatan militer, berfungsi sebagai polisi dunia, kendalikan hasil Perang Dunia Kedua di masa depan. Adapun negara yang dituju adalah Eropa, Afrika, Asia. Pada tahun 1946, 3 rencana Marshall dibentuk di dalam PBB untuk mendanai dunia setelah Perang Dunia Kedua. Menciptakan kebutuhan akan cara baru untuk menciptakan uang tunai yang sebagian didasarkan pada emas, Bretton Woods 1942 hingga 1943. Akun hiper, sistem perdagangan di dalam Fed yang menciptakan uang dari ketiadaan. Mekanisme pengawasan dan keseimbangan tetap berlaku. Tujuan 3 negara, Eropa, Asia, Afrika. Hal ini menyebabkan semakin besarnya kekuasaan bagi segitiga kekuasaan perbankan Fed, Boyd Bis, dengan mengorbankan orang-orang yang mengendalikan emas M1, membuka pintu bagi pengambil alihan sistem perbankan secara total pada tahun 1963 hingga 1965. Konferensi Asia, Afrika di Bandung 1955. M1, Soekarno, menerbitkan sertifikat. Fed, Bowie, Bis tidak pernah menindaklanjuti perpecahan antara Indonesia dan Tionghoa yang dimulai pada tahun 1928, dipicu pada tahun 1934. Kematian PB-10 semakin meluas dan M1 tampaknya meminta bantuan Amerika dan JFK John F. Kennedy untuk mengurangi kekuasaan The Fed. John F. Kennedy bersama dengan M1, Mr. Soekarno, memiliki idealisme bersama, tujuannya untuk bebaskan bangsa-bangsa dan ciptakan kesempatan yang setara, dan menyatukan dunia sebaik mungkin untuk sebanyak mungkin orang. Melalui 3 perjanjian. 1. Tampak Siring, Bali. 2. Perjanjian Washington. 3. Green Hilton Memorial Agreement. Transfer emas sebanyak 140 juta kilogram dari M1 ke JFK. Untuk mendukung dolar Amerika baru yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan Amerika Serikat E011110. Juli 1963. Tujuannya adalah untuk menggantikan Fed dengan Departemen Keuangan Amerika Serikat sebagai penerbit dolar AS, ditandatangani pada tanggal 14 November 1963. Beberapa hari kemudian JFK, John F. Kennedy, dibunuh. 1964 pidato kunci untuk membangun dunia baru, dia ingin memulai dari awal. PBB baru, Fed baru, dan lain-lain. M1, Soekarno, digulingkan dari kekuasaan melalui kudeta yang didukung CIA. Ditahan dalam tahanan rumah hingga kematiannya. Semua ini dengan persetujuan diam-diam dari Tiongkok. Organisasi pribadi. Freemasonry dibangun dengan cara yang persis sama. 33 tingkatan resmi diikuti oleh 7 lapisan superioritas tidak resmi lainnya.
Jadi, bagaimana mereka mampu mengejar agenda yang berlangsung lintas generasi? Ini disusun dengan sangat cerdas. Struktur kekuasaan yang terlihat di berita hanyalah sebagian kecilnya. Di puncak setiap piramida kecil itu terdapat orang-orang yang dipilih dan dipersiapkan dengan cermat. Anda tidak akan sampai di sana secara kebetulan dan Anda tidak memiliki gambaran lengkapnya. Selain itu, terdapat pula konflik internal dalam sistem yang mendorong pertimbangan agenda-agenda yang berbeda. Struktur kekuatan yang tak terlihat. 555 orang teratas dalam struktur bawah membentuk dasar untuk level berikutnya. Orang-orang ini akan bekerja terutama pada sistem modul politik. Eksperimen seperti sistem komunis Rusia serta sistem pasar bebas Amerika Serikat telah dan sedang dibahas dan direnungkan di sini. Mari kita lihat apa yang berhasil. Keduanya kini dianggap gagal dengan penyesuaian terhadap kebijakan Uni Eropa sebagai jalan tengah. M1. Grandmaster. 3 orang. Tuan komitmen. 5 orang. Pemegang subkomitmen. 7 orang. Tingkat tertinggi hanya terdiri dari 16 orang. Mereka mengendalikan keuangan dan distribusi dana di seluruh sistem. Mereka menerbitkan dan meminjamkan sertifikat kertas yang didukung emas. Jangka waktu biasanya tidak lebih dari 33 tahun dan bunga 2 hingga 3% per tahun dibayarkan dalam emas. Aset emas fisik yang mendasarinya dilindungi oleh kelompok kedua yang tidak disebutkan di sini. Kelompok ketiga berfungsi sebagai pengontrol. Mereka dapat memblokir setiap pergerakan dana yang tidak sesuai dengan rencana yang telah disepakati. Struktur kekuatan yang terlihat. Bagaimana mereka menemukan orang yang tepat untuk mengisi posisi dan memimpin berbagai organisasi negara untuk mengejar agenda mereka. Menanam sekolah. Tempat-tempat mencerminkan nilai-nilai dan niat masyarakat. Nilai-nilai dan niat tersebut dieksplorasi dan para pemimpin masa depan dipilih. Mereka berfungsi sebagai forum kerja dan tempat pengembangbiakan para pemimpin masa depan dalam struktur kekuasaan yang terutama terlihat. Penginapan Mason gratis. Perkumpulan rahasia serupa lainnya. CFR, Dewan Hubungan Luar Negeri. Grup Bilderberg. Hutan Bohemia. Perkumpulan perguruan tinggi seperti School and Bones, Thule Society, dan lain-lainnya. Kepercayaan Luci, sebelumnya kepercayaan Lucifer, Ratu Roro Kidul. Klub Roma. Berbagai meja bundar. Dan lain-lainnya. Untuk mendorong gerakan dan agenda tertentu, Anda membutuhkan orang yang tepat di tempat yang tepat dengan niat yang tepat. Ada banyak cara untuk menemukan dan memelihara mereka 3, 5, 7, 9, 13, 33, 555. Berikut beberapa contohnya. Anda dapat yakin bahwa sebagian besar, jika bukan semua, orang yang menduduki posisi kekuasaan ini pada suatu titik dipilih. Terlepas dari apakah mereka sendiri menyadarinya atau tidak. Kemudian, untuk membantu orang-orang mereka menyelesaikan pekerjaan, mereka akan selalu kembali ke metode yang sangat efektif yaitu ciptakan masalah, sajikan solusi. Beginilah cara massa didorong maju. Secara politik negara terkait dengan M1 dan 15 orang pengendali sistem dihancurkan. Sejak Soekarno dikudeta tragedi G30 SPKI, pejabat politik Indonesia dan para bankir menghapus dan menghalangi sistem aset M1, Soekarno. Ke-16 orang penting ini disingkirkan oleh kelompok politik garis keras yang didukung oleh para bankir sekitar tahun 1965 hingga 1968 hingga sekarang. M1 pengganti Soekarno yaitu Ratu Sarinah, New M1, dihalangi proses pencairan di perbankan. Sejak saat itu, sistem tersebut telah dibajak dan dimanfaatkan oleh Soeharto presiden kedua pengganti Soekarno yang berkhianat bekerja sama dengan politik agen Amerika dan Cina,
demi untuk mendapatkan kekuasaan dan kendali pribadi yang semakin besar atas sumber daya alam dan aset industri planet ini. Aset global Bank Dunia ini milik King of the King alias M1, Soekarno dan Sarinah. Sejak saat itu, kelompok garis keras, Freemasonry, elit global palsu, kelompok Epstein, Rothschild dan jaringannya menjalankan program aset M1 melalui sistem perbankan, namun tidak bisa mencairkan dan membobolnya sampai detik ini. Planet ini telah dirusak demi kepentingan segelintir orang yang tujuan utamanya adalah kendali mutlak. Kendali merusak dan membunuh manusia dengan sistem dajjalnya melalui pendidikan, kesehatan, militer, agama, teknologi, pertahanan keamanan, dan lain-lainnya. Sejak pertengahan tahun 1850-an, seperti yang dapat diduga, terdapat faksi-faksi dalam sistem yang berebut kekuasaan. Sederhananya, ini adalah pertarungan antara orang-orang yang mengendalikan emas dan bankir, para raja dan elit global dunia. Itulah sebabnya mengapa Ratu Kidul Ratu Sarinah, New M1, M1, Illuminati atau Sang Pencerah, Ratu Adil, turun tangan dibutuhkan rakyat, karena konsep dan sistem tata negara, Ipolexosbud hankam dan keuangan di dunia sudah semakin zolim. Sejak awal, para pemilik kartel perbankan telah berupaya untuk membajak seluruh rencana tersebut, dan lebih khusus lagi, rekening jaminan atau dana besar. Upaya nyata pertama terjadi pada tahun 1910 ketika perjanjian Pulau Jekil menciptakan cikal bakal Fed, Federal Reserve. Selain itu, di sepanjang jalan, para bankir menggunakan informasi rahasia untuk melebih-lebihkan dampak, misalnya, penarikan kembali pegawai negeri pada tahun 1920-an, untuk memperkuat posisi keuangan mereka sendiri. Mendanai Hitler dalam Perang Dunia Kedua dan mendanai berbagai perang lainnya adalah contoh lainnya. Banyak dari hal-hal ini tidak akan pernah terjadi jika orang-orang tetap berpegang pada perjanjian awal yang dibuat mulai pertengahan tahun 1800 Masehi. Bagaimana hal itu telah digunakan sejak tahun 1965 ketika kartel perbankan mengambil kendali dan membajak semuanya. Jadi, beginilah cara kerjanya. Agar dana makro dapat bergerak di dalam sistem perbankan, Bank of England, BOE, The Fed, dan Bank of India, BIS, harus memberikan persetujuan. Bank Vatikan adalah pencatat data tidak resmi dan karenanya memiliki kepentingan besar dalam hal ini. Bank ini juga telah ditunjuk untuk mengendalikan salah satu dari 3 sertifikat Master Gold lapisan kedua. Bank Vatikan. Pemegang rekor dan satu pemain yang sangat penting. BOE Rothschild adalah kepemilikan saham mayoritas Fed. Fed mendanai semua bank utama di dunia, Bank Amro, HSBC, Chase, Citibank dan lainnya, namun sekarang semua dikembalikan kepada otoritas New M1, M1, Ratu Sarinah Soekarno. Bank utama di dunia, Bank Amro, HSBC, Chase, Citibank dan 884 bank lainnya. Bank-bank utama ini kemudian akan memberikan pinjaman kepada berbagai perusahaan di seluruh dunia, khususnya perusahaan multinasional. Memberikan pinjaman ke 500 perusahaan besar di masa depan seperti perbankan, minyak dan gas, makanan, obat, bahan kimia, dan lain-lain. Perusahaan ini dapat dikelompokkan berdasarkan bidang minat dan sebenarnya tidak masalah dari mana mereka berasal karena pada akhirnya sumber pendanaan mereka sama. Jadi meski kudeta saat tragedi G30 SPKI, JFK dan Soekarno, wafat segala aset yang diambil kendali para politik garis keras pengkhianat M1, semua aset ditrading oleh pengkhianat, namun yang menikmati hasil labanya adalah New M1 Ratu Sarinah. Pengkhianat itu mati buta lumpuh akibat perbuatannya. Yang tidak disadari banyak orang adalah bahwa Fed yang dikendalikan garis politik keras penentang M1. Kembalilah Fed ke M1 lagi, Fed juga memiliki yayasan-yayasan besar yang akan berinvestasi langsung ke perusahaan-perusahaan multinasional yang sama.
Yayasan induk milik New M1 yang sah secara hukum nasional dan internasional hanya satu, Yayasan Ratu Sarinah Soekarno. Dalam dunia keuangan, yayasan-yayasan ini menginduk ke Yayasan Ratu Sarinah Soekarno akan dianggap sebagai yayasan yang didirikan oleh dana institusional. Langsung dari pemilik aset induk global dunia New M1 King of the King Neo Ratu Adil Imam Mahdi atas nama Ratu Sarinah W.F. Soekarno pemilik The Monetary One 101. Jadi, melalui dua jalur terpisah, Fed memiliki suara dan mendapatkan manfaat dari segala sesuatu yang terjadi di antara perusahaan-perusahaan ini. Fed dimiliki oleh yayasan induk sebagai peminjam aset ke 500 perusahaan mancanegara dan juga Fed melalui M1, Ratu Sarinah Soekarno, mengendalikan semuanya melalui utang atau saham. Mendanai dan memegang saham 500 perusahaan mancanegara. Bank of England, Federal Reserve juga memiliki pandangan mendalam tentang apa yang dibutuhkan untuk dapat memanfaatkan dana M1 The Monetary One, Sarinah dan Soekarno, yang sangat besar yang dibentuk pada tahun 1946 untuk membangun kembali dunia. Sekarang mereka dapat mulai bekerja dan menguras dana tersebut. Sekarang sangat mudah untuk memahami mengapa orang-orang seperti John F. Kennedy dan saudaranya Robert menganggapnya sebagai misi mereka untuk memperingatkan dunia tentang kekuatan gelap bayangan Illuminati yang terus berkembang ini. Mereka menyebutnya kompleks industri militer yang mereka anggap berupaya mengambil alih kendali Amerika Serikat dan dunia. Mereka melakukan yang terbaik untuk membatasi jangkauan mereka dan keduanya membayar harga tertinggi untuk itu. Jadi, bank-bank akan secara sistematis meminjamkan uang kepada rezim yang mereka tahu akan menghamburkan pinjaman tersebut untuk produk-produk yang dapat disediakan oleh perusahaan mereka. Tujuannya adalah untuk memastikan negara-negara ini akhirnya memiliki utang yang tidak akan pernah bisa mereka bayar kembali. Hanya rezim diktator korup dan atau militer serta oligarki yang boleh melamar. Inilah kebodohan para koruptor yang bisa dikendalikan oleh New M1 The Monetary One Ratu Sarinah Soekarno. Mereka kira bisa menghalangi M1 padahal mereka terjebak dalam perangkap M1. Dana yang disisihkan untuk membangun kembali dunia pada tahun 1946 kini berakhir di kantong para pemilik perusahaan multinasional. Pada kenyataannya, uang yang dipinjam oleh berbagai negara tidak pernah meninggalkan New York. Uang itu hanya angka nominal saja yang berpindah dari satu rekening ke rekening lainnya, sehingga banyak negara dunia ketiga terjerat utang yang sangat besar. Bacalah buku dari John Perkins judul Confessions of an Economic Hitman. Buku tentang pengakuan seorang pembunuh bayaran ekonomi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap dari dalam tentang proses perbankan ini. Pemerintah, militer di Latin 70-an, korupsi di Afrika dan anti-komunis di Asia, negara-negara korupsi di mancanegara termasuk Indonesia menghambur-hamburkan uang untuk peralatan dan barang mewah pejabat negara. Proyek infrastruktur yang melebihi anggaran dianggap perlu oleh kelompok pembunuh ekonomi yang bekerja untuk perusahaan barat. Pada tahun 80-an dan 90-an, negara-negara sekarang demokratis terbebani oleh hutang besar yang tidak dapat mereka bayar. 20-30 tahun kemudian, rezim militer telah digantikan oleh rezim demokratis yang ingin melakukan hal yang benar. Mereka tidak mampu membayar kembali hutang-hutang ini dan dengan rendah hati mendekati bank dengan pertanyaan, apa yang bisa kami lakukan? Setelah beberapa krisis dan pertimbangan, seseorang mengemukakan konsep swap. Itu artinya perusahaan multinasional akan mengajukan penawaran dan membeli apapun yang bernilai di negara tersebut, tetapi membayarnya kepada bank. Dengan memohon-mohon, mereka pergi ke bank. Perusahaan multinasional memperoleh hak atas utang tersebut kini sebagian telah dilunasi melalui swap. Hak minyak, hak mineral, hak pencatatan dan lain-lain. Segala sesuatu yang berharga di negara itu dijual kepada perusahaan multinasional. Semua aset tersebut pada akhirnya dimiliki dan dikendalikan oleh pemilik Bowie,
Fed the Monetary One. Dengan menggunakan sistem di mana mereka dapat menciptakan uang dari ketiadaan untuk dipinjamkan dengan bunga, mereka sekarang menguasai dunia. Namun, mereka tetap menginginkan kontrol yang lebih besar. Kontrol. Untuk melakukan apa? Tujuan dan nilai-nilai beberapa orang yang saat ini memimpin dunia. Bangsa Yahudi dan kepercayaannya harus lenyap. Kaum Aryan, orang-orang pilihan. Pengendalian populasi, target 115 miliar. Taman Eden disalahartikan. Lucifer ingin membantu umat manusia dan tidak ingin membiarkan mereka dalam kegelapan. Lucifer adalah pembawa pencerahan. Secara sederhana, para pengontrol sistem saat ini dapat dibagi menjadi kelompok hardliner dan softliner. Terlepas dari itu, ada beberapa hal yang mereka sepakati. Di atas adalah daftar beberapa di antaranya. Tujuan dan nilai-nilai sebagian orang yang saat ini memimpin dunia. Bangsa Yahudi dan kepercayaannya harus lenyap. Kaum Aryan, orang-orang pilihan. Pengendalian populasi, target 1 hingga 1,5 miliar. Taman Eden disalahartikan. Lucifer ingin membantu umat manusia dan tidak ingin membiarkan mereka dalam kegelapan. Lucifer, Ratu Kidul adalah pembawa pencerahan, Illuminati. Kelompok garis keras yang mengetahui tentang perang, kebebasan yang akan datang, Perang Dunia Kedua, menggunakan pengetahuan itu untuk menjebak dan mendidik Hitler. Perang itu tak terhindarkan, tetapi bisa saja berjalan sangat berbeda. Para industrialis Jerman yang terhubung dengan perkumpulan rahasia universitas bernama Perkumpulan Thule memilih, mendukung, dan mendidik Hitler. Dia adalah orang mereka dan produk mereka. Salinan Perkumpulan Thule dapat ditemukan di Yale, Amerika. Namanya Skull Bones. Menarik untuk melihat bagaimana hubungan Jerman dengan keluarga mantan Presiden Bush terjalin selama beberapa generasi melalui perkumpulan rahasia ini. Kakek George W. Bush pada zamannya pernah dibawa ke pengadilan karena memasok material dan membiayai Hitler ketika Amerika masih berperang dengannya. Informasi lebih lanjut, sungguh menakjubkan menemukan di dunia saat ini bahwa nilai-nilai dan tujuan Hitler masih sangat hidup di kalangan elit masyarakat kita. Tetapi hal itu lebih mudah dipahami ketika Anda menyadari bahwa Hitler tidak menciptakan nilai-nilai tersebut, melainkan mempelajarinya dari para gurunya. Para guru tersebut masih ada hingga kini dalam bentuk yang berbeda. Salah satu nilai umum adalah keyakinan bahwa dunia hanya dapat menopang 115 miliar orang. Bumi tidak mampu menampung lebih dari itu. Itu berarti 4,55 miliar dari kita harus pergi. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Disinilah mereka terbagi menjadi kelompok garis keras dan kelompok garis lunak. Para penganut paham garis keras akan mengatakan hal-hal seperti, dengan cara apapun, asalkan cepat atau kita akan berakhir seperti Atlantis yang lain, biarkan Tuhan yang memutuskan siapa yang hidup atau mati. Tetapi apapun yang kita putuskan, itu baik-baik saja di matanya karena jika tidak, dia tidak akan menempatkan kita pada posisi kekuasaan ini. Sebuah argumen yang menakutkan jika memang ada. Untuk mengetahui bagaimana George W. Bush terkait dengan elemen garis keras. Kelompok moderat akan mengatakan hal-hal seperti, kita sepakat dengan tujuannya, tetapi kita dapat mencapainya melalui pendidikan dan kebersamaan, dan lain-lain. Ini akan membutuhkan waktu, tetapi kita bisa sampai di sana. Baru-baru ini, kelompok moderat dalam sistem telah menghubungi kelompok All Gold People yang tetap bersembunyi sejak tahun 1965 untuk mencoba mengendalikan elemen-elemen garis keras yang terburuk. Para pemilik emas sudah lama tidak memiliki suara, tetapi bank-bank masih menyimpan sertifikat emas lama yang terus bertambah bunganya dalam emas di brankas mereka sebagai dana. Dan itulah yang disebut leverage. Bayangan di dalam sistem.
Dalam sistem standar emas lama ini terdapat berbagai mekanisme pengecekan dan pengendalian yang diterapkan. Kontrol dirancang berbentuk segitiga di mana ketiga pihak tidak boleh saling mengenal atau memiliki kontak langsung satu sama lain. Rumus ini diulang di seluruh sistem pada semua tingkatan. Kartel perbankan mungkin mengira mereka dapat membajak sistem tersebut untuk selamanya setelah mereka berhasil menerapkan sistem mata uang fiat, uang kertas yang hanya didukung oleh kepercayaan dan diterima sepenuhnya oleh semua orang. Itu adalah proses bertahap yang akhirnya diselesaikan setelah Nixon secara efektif melepaskan USD dari keterkaitannya dengan emas. Sepertinya dunia perbankan salah memperhitungkan kekuatan sistem pengendalian dan baru sekarang menyadari bahwa mereka membutuhkan kerjasama dari para pelaku industri emas. Itulah mengapa di masa depan kita akan melihat pergeseran fokus dana dari Barat ke Asia dan akhirnya ke Afrika. Posisi M1 berada di salah satu dari tiga titik ini. M1 bertindak sebagai pemegang aset. Dia akan bertindak sebagai perwakilan pemilik tetapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan kepemilikan aset tetap yang mendasarinya. Ini adalah posisi manajemen. Sedangkan saat ini New M1 Ratu Sarinah Soekarno sebagai pemegang aset sekaligus pemilik aset menggantikan posisi Soekarno, M1, dan Ratu Kidul Lucifer, pemilik Tritunggal. Rekening-rekening tersebut akan atas namanya New M1 dan dia yang menandatangani sebagian besar transaksi. Dia berhak atas 2,5% pada dasarnya bunga dari dana yang dikelolanya. Ia didukung oleh tim yang terdiri dari 70 orang yang berada langsung di bawahnya. Di sisi berlawanan dari M1 di dasar segitiga terdapat pemilik aset tetap. Pemilik tersebut adalah orang-orang yang telah dititipkan uang fisik, emas, dan lain-lain oleh Ratu Roro Kidul, Ratu Sarinah Soekarno, New M1, selaku owner pemilik aset global dari Raja Sulaiman dan Bilqis. Mereka akan menguasai dan mengendalikan aset fisik yang mendasarinya. Ini adalah aset yang telah dilegalkan. Legalisasi berarti sebuah perusahaan datang dan memeriksa aset tersebut plus menerbitkan sertifikat yang didasarkan pada aset tersebut. Sekarang sertifikat tersebut dapat dengan mudah dipindahkan dan dipinjamkan dengan bunga, sementara aset yang mendasarinya tidak perlu dipindahkan. Ini tentu saja membuat perbankan jauh lebih mudah. Tidak perlu lagi membawa ribuan ton emas kemana-mana. Emas saat ini yang ada dijaminkan di Union Bank Switzerland jumlahnya 75 juta metrik ton atau 75 miliar kilogram emas dan platinum, serta uang hasil laba dividen keuntungan 2.500.000 miliar dolar Amerika, semua dikuasai oleh pemilik tunggal satu-satunya di dunia Ratu Sarinah W.F. Soekarno, Ratu Roro Kidul, dan surat dipecah dititipkan kepada atas nama 3.690 pemegang surat kepemilikan aset, seperti Soewarno, Hairul Fathullah, Franky Sumaiku, Sarinah Laksminto, Sarinah Sutiwi, Sarinah Sarkah, Nurjaman dan lain-lainnya. Tingkat teratas ketiga adalah pengendali C. Lampu hijau tertinggi untuk penggunaan aset apapun. Dia dapat menghentikan apapun yang diputuskan orang lain tetapi jarang memicu pergerakan dana makro. Tampaknya keluarga kerajaan Tiongkok, KS, mempertahankan bagian ini dalam garis keturunan mereka. Ketiga penandatangan, H, O, W, C, diperlukan untuk pemanfaatan aset apapun. Pengontrol yang sama, C, dapat menandatangani ratusan akun berbeda dan kode posisinya dalam sistem adalah 333. Kode posisi lain dalam sistem adalah 666 yang memiliki otoritas lebih tinggi daripada 333. Saat ini, formulir master POA tersebut masih menunggu nama untuk diisi. Orang-orang Gold kuno juga menyebut posisi kode ini sebagai periode. Konon, periode 666 adalah periode transisi menuju periode 999 yang membawa kedamaian dan kebahagiaan tertinggi di bumi.
Mereka kemudian mendapatkan informasi dan nubuat mereka dari, antara lain, sebuah buku emas kuno yang berisi segala sesuatu dari awal hingga akhir drama manusia di bumi. Diyakini bahwa buku itu adalah bagian dari apa yang ditinggalkan Raja Salomo di sini bersama dengan pedangnya. Buku itu hanya dapat dibaca oleh para imam terpilih menggunakan alat khusus. Untuk mengetahui bagaimana semua ini berkaitan dengan nubuat kitab suci berusia 2000 tahun, silakan lihat presentasi mendatang yang masih kami kerjakan. Ringkasan dan nubuat keagamaan. Freemason, yang pada dasarnya merupakan bagian yang lebih terlihat dari organisasi Ksatria Templar, dibangun hampir sama dengan bagian sistem lainnya. Grandmaster 33 derajat. Struktur kekuatan yang terlihat. Basis yang terlihat memiliki 33 tingkatan dan Anda merasa berada di puncak jika Anda menjadi Grandmaster Mason tingkat 33. Mereka melakukan banyak kebaikan di seluruh dunia dan merupakan pemain penting dalam mengalokasikan dana untuk berbagai proyek. Namun, tidak jelas apa atau siapa sebenarnya yang berada di puncak dan roh apa yang mereka sembah. Apakah Ratu Roro Kidul Lucifer atau Bunda Eva Maria? Di atas tingkatan Mason 33, masih ada 7 tingkatan lagi yang mengarah ke Raja segala raja yang tertinggi. M1 The Monetary One. Struktur kekuatan tak terlihat. Pada tingkat ini, banyak pekerjaan yang berkaitan dengan roh. Semua mengaku bekerja untuk Tuhan, tetapi persepsi tentang Tuhan akan berbeda-beda. Sebagian orang akan mengatakan bahwa Kristuslah yang seharusnya duduk di puncak, sementara yang lain akan mengklaim bahwa Lucifer, Ratu Roro Kidul, Bunda Eva Maria, Ratu Bilqis adalah orang baik. Pemilik aset global induk dunia. Jika bagian atasnya bagus, maka bagian lainnya akan mengikuti. Tetapi jika bagian atasnya buruk, hal yang sama juga berlaku. Waktu akan membuktikan siapa yang akhirnya akan menduduki tahta secara permanen. Demikianlah video episode kedua. Selamat membaca dan merenungi buku video ini yang berjudul Sejarah Perbankan Dunia Perspektif Asia, Kemanakah Harta Karun Raja Salomon Pergi? Selanjutnya sampai berjumpa video episode ketiga berikutnya. Salam Rahayu Sagung Dumadi, Sampurasun.